turunan alkana. Ini sedikit, kita disuruh mencari data yang benar, yaitu antara struktur dan nama. Apakah ini benar metil propanoat? Nah, untuk tahu golongannya, untuk tahu namanya, kita harus tahu golongannya dulu. Ini gugus fungsinya adalah COO, berarti ada ester. Kalau ester berarti namanya alkil alkanoat. Alkil itu yang di sini, alkanoat yang di sini. C-nya 1 sebagai alkil, maka namanya adalah metil, berarti benar. Ini C-nya 3 sebagai alkanoat, maka propanoat, berarti namanya adalah metil propanoat. Yang ini benar. Data yang kedua, ada OH, berarti golongan alkohol. C-nya ada 4, di nomor 1, nomor 2. Ada di nomor 2, maka namanya adalah 2-butanol, berarti ini benar. 1, 2 benar. 3 pasti benar. Ini adalah COH aldehid, ada metil di nomor 2 dan 3, maka namanya 2,3 dimetil, randa utamanya 4, butanal. Nah, yang 4 ini benar apa tidak? Ini ada O, mencirikan dia sebagai golongan eter atau alkoksi alkana. Ini punya 3C, ini punya 1C. C yang lebih pendek sebagai alkoksi, berarti ini alkoksinya. Ini sebagai alkananya. Lah alkananya ada 3, 1, 2, 3, terikat di nomor 2. Lah alkoksi sebagai cabang, maka namanya adalah 2-metoksi, karena C-nya 1. 2-metoksi, rantai utamanya propana. 2-metoksi propana. Maka ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Jawabannya adalah 1, 2, 3, 4. Ini penjelasannya. Metil propanoat. Alkohol. 2-butanol. Aldehid. 2,3 dimetil butanol. Yang ini adalah alkoksi alkananya. Ini sebagai rantai utamanya, ini alkoksinya di C nomor 2. Maka 2-metoksi propana. Benar semua ya. 1, 2, 3, 4. Kita lanjutkan. Nah, ini yang sering keluar di ujian manapun. Ada identifikasi, kemudian kita disuruh menentukan dia termasuk golongan yang mana. Seorang kimia sedang mengidentifikasi senyawa baru yang ditemukan. Hasilnya rumus molekulnya C3H6O2. Kalau kita lihat dari rumusnya ini, kita tahu bahwa dia golongan asam karboksila dan ester, memenuhi CnH2nO2. Kemudian ester ya, atau asam karboksilat, berarti sebagai asam alkanoat atau sebagai alkil alkanoat. Jika direduksi dapat menghasilkan alkohol. Lah yang bisa menghasilkan alkohol itu adalah dari golongan asam karboksilatnya. Kalau dapat digunakan sebagai bahan makanan tambahan, itu juga di asam karboksilatnya, mungkin sebagai penambah rasa asam dan sebagainya gitu ya. Terus, kalau direaksikan dengan etanol, dapat membentuk senyawa yang berbau harum. Berarti membentuk suatu ester. Nah, sekarang kita tinggal lihat yang C-nya ada 3, hanya 6, O-nya 2 sebagai asam, itu adalah asam propanoat. Berarti jawabannya yang B. Ini asam propanoat dengan etanol melalui esterifikasi akan bentuk etil propanoat yang berbau harum. Ini yang sebagai senyawa esternya. Lanjut. Kita disuruh menentukan tipe reaksi. Nah, tipe reaksi di organik secara umum itu ada 4. Ada substitusi, ada oksidasi, ada eliminasi, ada adisi. Tapi kita tambahkan ada hidrolisis dan esterifikasi untuk reaksi ini. Misalkan ini ya, metana dengan Cl, ada satu atom H terganti dengan Cl. Karena ada pergantian, maka kategorinya adalah substitusi. Ini adalah ester, ada OCH3, COO ini ester, ketemu air, pecah menjadi asam dan alkohol. Ini adalah ciri dari reaksi hidrolisis. Ini berarti hidrolisis. Kalau ada asam dan alkohol, membentuk ester, namanya esterifikasi. Nah, sedangkan oksidasi itu adalah pengubahan alkohol misalnya ya. Ini banyak kategorinya, bisa pembakaran dan sebagainya. Tapi contoh di sini adalah oksidasi alkohol. Primer jadi aldehid menjadi asam karboksilat, kalau sekunder menjadi golongan keton. Maka ini termasuk substitusi, yang ini termasuk hidrolisis. Menjodohkan, nah ini gampang. Cuma mendeteksi gugus fungsinya saja.
Alkanol berarti OH. Alkanal aldehid berarti COH. Alkoksi alkana berarti ether yang itu. Asam alkanoat berarti yang ini. Sedangkan yang nggak kepakai ini adalah senyawa ester, ini adalah senyawa keton. Gampang ya kalau untuk mengidentifikasi ciri dari gugus fungsinya aja. Misalkan di sini tidak dalam bentuk golongan, dalam bentuk nama pun juga sama. Temukan ciri nama golongannya,